Pernah diremehkan karena cuma OB? Tapi siapa sangka, balasannya bikin semua orang tak bisa percaya. Inilah kisah tentang kesabaran, harga diri, dan keajaiban dari niat tulus. Sebelum mulai, tulis sholawat dan kota asalmu di komentar. Bagi yang sudah subscribe, semoga Allah limpahkan rezeki dan keberkahan dalam setiap langkahmu, amin. Pagi itu, gedung perusahaan megah di pusat kota terlihat lebih sibuk dari biasanya. Semua karyawan tampak bergegas, mengenakan pakaian terbaik mereka, seolah ada sesuatu yang besar akan terjadi. Di sudut lobi, seorang pemuda bernama Rian tengah sibuk mengepel lantai. Wajahnya tampan, senyumannya ramah, namun seragam sederhana yang melekat di tubuhnya menandakan bahwa ia hanyalah seorang office boy. Meski sering diremehkan, Rian tak pernah menunjukkan rasa sakit hatinya. Ia percaya, setiap kerja keras pasti memiliki nilai di mata Allah. Bisik-bisik mulai terdengar di antara karyawan. Mereka membicarakan tentang kedatangan CEO baru, seorang wanita muda bernama Clarissa. Kabarnya, ia cantik, pintar, namun memiliki sikap dingin dan angkuh. Banyak yang menunggu momen pertemuan pertama, penasaran bagaimana wanita itu akan memimpin perusahaan besar ini. Tak lama kemudian, pintu utama terbuka. Clarissa masuk dengan langkah mantap, sepatu hak tingginya beradu dengan lantai marmer, menimbulkan suara tegas. Semua karyawan serentak berdiri memberi salam hormat. Sorot matanya tajam, raut wajahnya elegan, namun penuh wibawa. Saat melewati lobi, pandangannya terhenti pada Rian yang masih mengepel lantai. Clarissa menatapnya sekilas, lalu tersenyum tipis penuh meremehkan. Ia berbisik pada asistennya dengan nada rendah, namun cukup terdengar, inikah kualitas orang yang bekerja di sini? Bahkan office boy pun tampak terlalu santai. Beberapa karyawan menahan tawa kecil, sementara Rian hanya menunduk. Di dalam hatinya, ia merasakan perih. Tapi ia memilih diam, karena ia tahu, waktunya akan tiba ketika semua orang menyadari siapa dirinya sebenarnya. Ruangan lobi yang tadinya ramai mendadak terasa dingin. Pertemuan pertama itu meninggalkan jejak. Sebuah awal dari cerita panjang yang akan mengubah hidup banyak orang. Hari itu, suasana kantor terasa tegang. Semua karyawan sibuk menyiapkan laporan bulanan yang akan dipresentasikan di hadapan CEO baru. Clarissa dijadwalkan memimpin rapat perdana, dan setiap orang ingin menunjukkan kinerja terbaik. Di sela kesibukan itu, Rian datang membawa nampan berisi kopi dan teh untuk para staf. Beberapa orang menatapnya dengan tatapan meremehkan, lalu berbisik-bisik sambil tertawa kecil. Lihatlah, wajah tampan tapi cuma jadi OB. Sayang sekali, kalau pintar pasti sudah duduk di kursi manajer, bukan bawa-bawa gelas. Ejekan itu menusuk, namun Rian tetap menunduk sopan. Ia meletakkan minuman di meja satu persatu tanpa berkata apapun. Dalam hatinya, ia hanya berdoa kepada Allah agar diberi kesabaran. Tiba-tiba, pintu ruang rapat terbuka. Clarissa masuk dengan gaya anggun namun penuh wibawa. Semua karyawan berdiri, kecuali Rian yang buru-buru menunduk dan mundur perlahan. Tapi langkahnya terhenti ketika suara Clarissa terdengar jelas. "Kopi ini terlalu pahit," ucapnya sambil menatap gelas di tangannya. "Kau yang membuatnya?" tanyanya dingin pada Rian. Semua mata tertuju pada pemuda itu. Rian mengangguk pelan. Clarissa menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu berkata dengan nada sinis, "Seorang office boy seharusnya tahu bagaimana menyenangkan tamunya. Kalau hal kecil saja gagal, bagaimana mungkin bisa berguna bagi perusahaan?" Beberapa staf menahan senyum, bahkan ada yang terang-terangan tertawa. Rian berdiri kaku, wajahnya menegang, namun ia tidak membalas. Ia hanya berkata singkat, "Maafkan saya, Nyonya." Clarissa tidak menanggapi. Ia hanya melangkah ke kursinya dan memulai rapat. Namun di dalam hati Rian, sebuah tekad mulai tumbuh. Ia berjanji pada dirinya sendiri, suatu saat nanti, wanita yang meremehkannya itu akan melihat siapa sebenarnya dirinya. Rapat perdana bersama CEO baru berlangsung penuh tekanan. Clarissa duduk di kursi utama dengan tatapan dingin, sementara para manajer bergantian mempresentasikan laporan. Namun, wajah cantiknya tampak tak puas. "Data ini tidak jelas," ucap Clarissa dingin sambil mengetuk meja dengan pena. "Ada dokumen tambahan yang lebih rinci. Bawa ke sini sekarang."
Seorang staf bergegas mengambil setumpuk berkas tebal, lalu meletakkannya di hadapan Clarissa. Semua orang menahan napas, sebab mereka tahu isi dokumen itu rumit, penuh istilah keuangan dan hukum. Clarissa membuka lembaran pertama, lalu mengangkat alisnya. Ada yang bisa menjelaskan bagian ini? Angka dan pasalnya berantakan. Jangan buang waktuku. Para manajer saling berpandangan. Tidak ada yang berani angkat bicara. Mereka tahu, isi berkas itu terlalu kompleks. Bahkan bagi mereka yang sudah bertahun-tahun bekerja di bidangnya. Keheningan menyelimuti ruangan. Saat itulah Rian, yang masih berdiri di sudut sambil membawa baki kosong, tanpa sengaja mendengar semua percakapan. Ia menatap berkas itu sekilas, lalu hatinya berdesir. Ia pernah mempelajari hal serupa ketika diam-diam membaca buku dan catatan lama di perpustakaan kecil dekat rumahnya. Namun, sebelum ia sempat berpikir panjang, salah satu staf mengejek dengan suara setengah berbisik. Mungkin si OB tampan bisa bantu kita. Siapa tahu dia lebih pintar daripada wajahnya. Tawa kecil terdengar. Clarissa ikut menoleh ke arah Rian, lalu dengan nada menantang berkata, "Kalau kau merasa bisa, jelaskan isi dokumen ini." Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada Rian. Ia tahu, ini bukan sekadar permintaan. Ini adalah ujian, sebuah kesempatan yang bisa mengubah segalanya, atau malah menghancurkan harga dirinya di depan semua orang. Dengan langkah perlahan, Rian mendekat ke meja. Tangannya sedikit gemetar, namun matanya penuh keyakinan. Rian berdiri di depan meja rapat. Beberapa karyawan menahan tawa, menunggu kegagalannya. Clarissa bersedekap, menatap penuh tantangan. Dengan hati-hati, Rian mengambil dokumen yang tergeletak di meja. Matanya menyapu cepat setiap halaman, bibirnya bergerak pelan seolah sedang menghitung sesuatu. Detik-detik terasa panjang, seakan waktu berhenti. Lalu, dengan suara tenang namun jelas, ia mulai bicara. Di halaman 3, laporan ini salah memasukkan pasal. Pasal yang seharusnya dipakai adalah pasal 27, bukan 29. Jika tetap menggunakan pasal 29, maka perusahaan bisa terkena sanksi hukum. Ruangan mendadak hening. Rian melanjutkan, menunjuk ke beberapa angka. Dan mengenai perhitungan ini, terdapat selisih 2,4 miliar rupiah yang tidak tercatat. Jika tidak diperbaiki, laporan keuangan akan terlihat seolah-olah perusahaan merugi, padahal sebenarnya masih surplus. Beberapa manajer langsung menunduk. Wajah mereka memucat. Mereka tahu, ucapan Rian benar. Hanya orang yang benar-benar menguasai dokumen semacam itu yang bisa menemukan kesalahan secepat itu. Clarissa terdiam, alisnya sedikit terangkat. Ia mencoba menyembunyikan keterkejutannya, namun sorot matanya tak bisa berbohong. "Dari mana kau tahu semua ini?" tanyanya datar. Rian menatapnya singkat, lalu menjawab lirih, "Saya hanya membaca." Bisik-bisik mulai terdengar di sudut ruangan. Karyawan yang tadi mengejek kini saling pandang dengan wajah kaget. Tidak ada yang menyangka, seorang OB bisa menguraikan dokumen serumit itu dengan begitu mudah. Clarissa menyandarkan punggungnya ke kursi. Bibirnya tersenyum tipis, namun matanya masih penuh tanya. Sementara Rian berdiri tegak, hatinya bergetar. Ia tahu, sejak detik itu, hidupnya di perusahaan tidak akan pernah sama lagi. Setelah Rian selesai menjelaskan, suasana ruang rapat masih sunyi. Beberapa staf menunduk malu, sebagian lain menatapnya dengan kagum. Manajer yang tadi percaya diri kini hanya bisa terdiam, seolah baru saja ditelanjangi kesalahannya di depan semua orang. Clarissa mengetukkan jarinya pelan di atas meja, lalu bersuara, "Menarik." Nada bicaranya dingin, namun sorot matanya tajam menelusuri wajah Rian. Seakan-akan ia sedang mencoba membaca isi kepala pemuda itu. "Asisten, catat semua yang dia katakan," lanjut Clarissa. "Dan pastikan laporan ini diperbaiki hari ini juga." Asistennya langsung mengangguk dan menunduk. Sementara itu, beberapa karyawan masih menatap Rian seolah tak percaya. Seorang staf yang biasanya suka mengejek bahkan berbisik, bagaimana mungkin seorang OB tahu hal seperti itu? Rian hanya diam. Ia tidak menginginkan pujian, apalagi perhatian. Namun dalam hatinya ia sadar, langkah kecilnya tadi telah mengguncang pandangan banyak orang.
Clarissa menyilangkan tangan, lalu mendekatkan wajahnya sedikit ke arah Rian. "Siapa sebenarnya kau?" tanyanya pelan, tetapi cukup menusuk. Rian menunduk sopan. "Saya hanya karyawan biasa, Nyonya." Clarissa menatapnya lama, seolah tidak puas dengan jawaban itu. Tapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya kembali duduk, lalu memberi isyarat agar rapat dilanjutkan. Meski rapat berjalan kembali, suasana sudah berbeda. Nama Rian kini berputar di kepala semua orang. Pemuda yang tadinya hanya dianggap pengantar kopi, kini berubah menjadi teka-teki yang membuat mereka penasaran. Di sudut ruangan, Rian berdiri tenang. Namun jauh di dalam dirinya, ia tahu apa yang baru saja terjadi hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Siang itu, berita tentang kejadian di ruang rapat sudah menyebar ke seluruh lantai kantor. Dari ruang keuangan hingga departemen pemasaran, semua membicarakan satu nama yang sama. "Rian, si OB tampan itu, kau dengar? Katanya dia bisa membongkar laporan keuangan yang bahkan manajer pun tak paham." Tidak masuk akal. Mungkin hanya kebetulan. Tapi semua orang di ruang rapat jadi diam. Itu fakta. Bisik-bisik semacam itu terdengar di mana-mana. Setiap kali Rian lewat, tatapan orang-orang berubah. Ada yang penasaran, ada yang kagum, namun tidak sedikit pula yang iri. Di ruang kerjanya, seorang manajer senior bernama Bayu duduk dengan wajah muram. Dialah yang tadi dipermalukan secara tidak langsung oleh penjelasan Rian. Tangannya mengepal di bawah meja. "Seorang OB berani mempermalukan aku di depan CEO baru? Tidak bisa dibiarkan," gumamnya penuh amarah. Sementara itu, Clarissa berada di ruangannya yang luas dan mewah. Ia berdiri di depan jendela besar, menatap keluar kota yang sibuk. Wajahnya serius, pikirannya masih memutar kejadian tadi. "Asisten," katanya datar. "Ya, Nyonya," jawab sang asisten dengan cepat. "Cari tahu tentang pemuda itu. Latar belakangnya, pendidikannya, bahkan keluarganya. Aku ingin tahu siapa sebenarnya dia." Sang asisten mengangguk dan segera pergi. Clarissa masih berdiri diam, jemarinya mengetuk kaca jendela. Ada rasa penasaran yang tumbuh dalam dirinya, rasa yang bercampur antara kagum, tertarik, dan sedikit terusik. Di sisi lain, Rian sedang duduk di ruang istirahat kecil. Ia menunduk, menarik napas panjang. Hatinya tidak tenang. Ia tahu, sejak ia membuka mulut di ruang rapat, perjalanannya di perusahaan ini tidak akan pernah sama lagi. Di ruangannya, manajer Bayu masih gelisah. Ia tidak bisa melupakan tatapan dingin Clarissa ketika Rian mengoreksi laporan yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Baginya, itu adalah tamparan keras di depan semua staf. "Seorang OB merusak reputasiku," desisnya sambil mengepalkan tangan. "Kalau dia tetap di sini, aku akan jadi bahan tertawaan." Bayu memanggil dua staf kepercayaannya. Dengan suara rendah, ia memberi instruksi, "Awasi setiap gerak-geriknya. Cari kelemahannya. Kalau bisa, buat dia melakukan kesalahan. Sekecil apapun, aku akan pastikan Clarissa melihat bahwa anak itu tidak pantas berada di sini." Kedua staf itu mengangguk cepat, senyum tipis terukir di wajah mereka. Sejak hari itu, mata-mata mulai mengikuti Rian di setiap langkahnya. Sementara itu, di sisi lain kantor, Clarissa masih memikirkan hal yang berbeda. Ia duduk di kursinya dengan tangan menyilang, matanya menatap kosong. Pikirannya kembali pada ucapan Rian di ruang rapat. Caranya berbicara, ketenangannya, bahkan keberaniannya. Dia bukan sekadar OB biasa, bisiknya dalam hati. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Namun Clarissa tidak ingin menunjukkan rasa penasarannya di depan orang lain. Ia tetap menjaga sikap dingin dan angkuh, meski dalam hatinya mulai tumbuh rasa ingin tahu yang sulit dibendung. Di ruang istirahat, Rian menatap langit-langit dengan wajah lelah. Ia merasa ada bayangan gelap yang mulai mengikutinya. Tapi di balik keresahan itu, ia juga merasakan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sorot mata CEO cantik itu masih terbayang jelas, membuat jantungnya berdebar dengan cara yang aneh. Hari itu, kantor tampak berjalan seperti biasa. Namun di balik dinding-dinding mewah perusahaan, sudah mulai terbentuk dua arus besar. Satu adalah rencana untuk menjatuhkan Rian.
Satu lagi adalah rasa penasaran yang terus membesar di hati seorang CEO cantik bernama Clarissa. Malam itu, gedung perusahaan sudah sepi. Hanya beberapa lampu di lantai atas yang masih menyala. Ryan pulang lebih larut dari biasanya, karena harus membereskan ruang rapat. Tangannya sibuk menyusun kursi, namun pikirannya melayang jauh. Setiap ucapan orang-orang masih terngiang di telinganya. Ejekan, cemoohan, lalu tatapan terkejut ketika ia mampu menjelaskan dokumen rumit. Semua bercampur jadi satu, membuat dadanya sesak. Ia berlutut sejenak, berdoa lirih kepada Allah, memohon agar diberi kekuatan menghadapi hari-hari berikutnya. Di sisi lain kota, Clarissa duduk sendirian di ruang kerja mewahnya. Semua staf sudah pulang, tapi ia masih menatap berkas di atas meja. Namun pikirannya bukan pada laporan-laporan itu. Bayangan wajah Ryan kembali hadir. Cara pemuda itu berbicara, keberaniannya, bahkan kerendahan hatinya. Apa mungkin dia hanya kebetulan? Gumam Clarissa. Ia memejamkan mata sejenak, berusaha mengusir rasa penasaran yang semakin mengganggunya. Tapi semakin ia menolak, semakin kuat bayangan itu menempel di benaknya. Sementara itu, di sebuah kafe kecil dekat kantor, manajer Bayu sedang duduk bersama dua staf kepercayaannya. Wajahnya dipenuhi amarah. Kita harus buat dia terjatuh. Besok, aku ingin laporan bersih. Cari cara agar Obe itu membuat kesalahan fatal. Kalau perlu, jebak dia. Jangan biarkan Clarissa semakin melihatnya sebagai orang istimewa. Kedua staf itu mengangguk patuh. Mereka tahu, permainan berbahaya baru saja dimulai. Malam itu, tiga hati berbeda sama-sama tidak tenang. Ryan dengan doanya yang tulus. Clarissa dengan rasa penasarannya yang tumbuh. Dan Bayu dengan rencana liciknya yang mulai berjalan. Keesokan paginya, suasana kantor kembali ramai. Para staf sibuk dengan pekerjaannya, namun di balik kesibukan itu, ada rencana tersembunyi yang sudah disiapkan oleh manajer Bayu. Di ruang arsip, salah satu staf yang menjadi kaki tangan Bayu sengaja meletakkan sebuah dokumen penting di meja yang biasa dipakai Ryan saat beristirahat. Dokumen itu seolah tertinggal, padahal sebenarnya sudah diatur dengan sengaja. Kalau dia menyentuh atau membawa dokumen ini, kita bisa tuduh dia mencuri berkas perusahaan. Bisik staf itu pada rekannya sambil tersenyum licik. Tak lama kemudian, Ryan masuk ke ruangan itu. Ia berniat mengambil alat kebersihan, namun matanya tertumbuk pada dokumen tebal di atas meja. Alisnya sedikit mengernyit. Kenapa berkas sepenting ini ada di sini? Gumamnya pelan. Dengan hati-hati, ia mengambil dokumen itu, bermaksud menyerahkannya pada staf administrasi. Namun, tepat ketika ia keluar ruangan, Bayu dan dua stafnya muncul. Apa yang kau lakukan dengan dokumen itu? Suara Bayu menggema, membuat beberapa karyawan menoleh. Ryan menatap bingung. Saya hanya menemukannya di meja. Pak, saya berniat mengembalikannya. Bayu tersenyum sinis. Alasan yang bagus. Tapi sayang sekali, ini dokumen rahasia. Dan kau tertangkap basah membawanya keluar tanpa izin. Beberapa orang mulai berbisik. Tatapan curiga mengarah pada Ryan. Hatinya berdebar keras. Ia tahu dirinya sedang dijebak, namun sulit baginya membuktikan niat tulusnya. Di saat itu pula, pintu lift terbuka. Clarissa melangkah keluar dengan anggun, langkahnya langsung berhenti ketika melihat kerumunan. Sorot matanya tajam meneliti keadaan. Ada apa ini? Suaranya dingin, penuh wibawa. Semua orang terdiam. Bayu tersenyum samar, merasa kesempatan emasnya telah tiba. Suasana mendadak tegang. Clarissa berdiri di tengah kerumunan, matanya menyapu satu persatu wajah karyawan yang tampak gelisah. Pandangannya akhirnya berhenti pada Ryan yang masih memegang dokumen tebal di tangannya. Bayu melangkah maju dengan penuh percaya diri. Nyonya Clarissa, saya harus melaporkan hal ini. Kami mendapati Ryan membawa keluar dokumen perusahaan tanpa izin. Dokumen ini bersifat rahasia. Tindakan seperti ini bisa membahayakan keamanan perusahaan. Beberapa karyawan langsung mengangguk-angguk, sebagian lagi berbisik dengan wajah penasaran. Sorot mata mereka menilai, seolah kebenaran sudah jelas terlihat. Ryan menelan ludah, lalu menunduk sopan. Suaranya tenang meski dadanya bergetar. Saya menemukannya di ruang arsip, Nyonya.
Saya hanya ingin mengembalikannya. Bayu menyahut cepat, alasan yang mudah diucapkan. Tapi bagaimana mungkin dokumen sepenting ini tiba-tiba ada di tangannya? Bukankah itu mencurigakan? Clarissa menatap tajam, wajahnya sulit dibaca. Ia melangkah pelan mendekati Rian. Suara langkah sepatu hak tingginya terdengar jelas, membuat suasana semakin mencekam. Aku ingin mendengarnya langsung darimu, ucapnya dingin. Katakan, mengapa kau bisa memegang dokumen ini? Semua orang menahan napas. Tatapan karyawan penuh keraguan. Bayu tersenyum tipis seolah kemenangan sudah di depan mata. Rian menggenggam erat dokumen di tangannya. Dalam hatinya ia tahu, jika ia tidak bisa meyakinkan Clarissa, maka semua kerja kerasnya akan berakhir hari ini. Rian menatap dokumen di tangannya, lalu mengangkat wajahnya perlahan. Sorot matanya tenang, meski di dalam dadanya jantung berdegup kencang. Semua orang masih menunggu, menahan napas, seolah tidak ingin melewatkan satu kata pun darinya. Saya tidak mencuri, ucap Rian dengan suara tegas. Saya menemukannya tergeletak di meja ruang arsip. Jika saya ingin berbuat curang, saya tentu tidak akan membawanya keluar dengan terbuka di hadapan semua orang. Beberapa karyawan saling pandang. Ucapan itu masuk akal, namun Bayu cepat menyela. Itu hanya alasan. Bukti sudah jelas, dokumen rahasia ada di tangannya. Bagaimana kalau sebenarnya ia sudah menyalinnya sebelum kita datang? Tawa kecil terdengar dari sebagian staf, tapi tatapan Clarissa tetap fokus pada Rian. Wajahnya datar, sulit ditebak apakah ia percaya atau meragukan. Rian menarik napas dalam, lalu membuka lembaran pertama dokumen itu. Jemarinya menunjuk pada bagian yang tercetak miring. Jika saya benar berniat menyalin, saya tidak akan tahu bahwa bagian ini justru berisi data salah cetak. Lihat, halaman 9 menyebutkan angka 12,4 miliar, padahal total di tabel hanya 10 miliar. Itu jelas kesalahan pengetikan. Bagaimana mungkin seorang pencuri menunjukkan cacat dalam barang yang ia curi? Kerumunan langsung gaduh. Beberapa staf mendekat, mengecek ulang lembaran yang ditunjuk Rian. Dan benar saja, kesalahan itu nyata. Clarissa menatap tajam, kali ini sorot matanya berubah. Ada sesuatu dalam diri Rian yang membuatnya semakin sulit untuk diremehkan. Perlahan, ia mendekat hingga hanya berjarak satu langkah dari Rian. Kau selalu tahu cara membela diri dengan fakta, bisiknya pelan namun terdengar jelas di ruangan itu. Bayu tampak pucat. Senyum percaya dirinya menghilang, digantikan kegelisahan yang mulai merayap di wajahnya. Setelah kejadian itu, suasana kantor menjadi hening. Semua orang seolah menahan napas, menunggu reaksi dari Clarissa. Wanita itu berdiri tegak di depan Rian, menatap pemuda yang baru saja menggagalkan tuduhan palsu dengan logika yang begitu tajam. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu Clarissa berkata pelan, kembalikan dokumen itu ke ruang arsip, dan pastikan disimpan dengan benar. Rian mengangguk sopan. Baik, Nyonya. Bayu hendak membuka mulut, tetapi Clarissa menatapnya sekilas. Tatapan itu dingin, membuat kata-kata Bayu tertelan. Lain kali, sebelum menuduh seseorang, pastikan kau punya bukti kuat, ucap Clarissa tajam. Wajah Bayu menegang, tapi ia hanya bisa menunduk. Sementara itu, karyawan lain mulai membicarakan kejadian tadi dengan nada kagum. Nama Rian kembali menjadi pusat perhatian. Saat Rian hendak keluar dari ruangan, Clarissa memanggilnya lagi. Rian. Ia berhenti dan menoleh. Clarissa menatapnya lama sebelum berkata, mulai besok, aku ingin kau membantu asisten pribadiku. Ada beberapa hal administratif yang perlu seseorang dengan ketelitian seperti milikmu. Ruangan kembali sunyi. Beberapa orang saling pandang dengan ekspresi tak percaya. Seorang office boy akan bekerja langsung di bawah CEO. Rian menunduk, menyembunyikan rasa gugup yang tiba-tiba muncul di dadanya. Terima kasih atas kepercayaannya, Nyonya. Clarissa tidak menanggapi, hanya mengangguk singkat sebelum berjalan pergi. Namun di wajahnya, terselip senyum tipis yang sulit dijelaskan. Sejak hari itu, pandangan Clarissa terhadap Rian perlahan berubah. Bukan lagi sekadar karyawan bawahan, tapi seseorang yang membuatnya ingin tahu lebih dalam. Namun di sisi lain,
kebencian Bayu semakin membara. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa orang yang baru kemarin ia ejek kini menjadi perhatian utama sang CEO. Dan ia bersumpah, Rian belum benar-benar menang. Belum. Hari pertama Rian bekerja sebagai asisten sementara di lantai tertinggi terasa seperti mimpi. Ruangan Clarissa dipenuhi aroma parfum elegan dan cahaya lembut dari jendela besar yang menghadap ke kota. Setiap langkahnya terasa hati-hati, bukan karena takut, tapi karena ia tahu, mulai hari itu, semua mata akan tertuju padanya. "Duduklah di sana," ujar Clarissa tanpa menoleh, masih fokus pada layar laptop. Suaranya tenang tapi tegas, sama seperti biasanya. Rian duduk di kursi di dekat meja besar, menata dokumen yang baru saja dibawanya dari lantai bawah. Beberapa kali pandangannya bertemu dengan Clarissa yang sesekali memperhatikannya dari balik layar. "Jadi, kau benar-benar mengerti isi laporan kemarin?" tanya Clarissa tiba-tiba. "Sedikit, Nyonya. Saya hanya mencoba membaca alur datanya. Angkanya tidak seimbang dengan pengeluaran." Clarissa berhenti mengetik. Tatapannya tajam namun penuh rasa ingin tahu. "Kau bukan hanya OB biasa, ya?" Rian tersenyum tipis. "Saya hanya orang yang suka belajar, Nyonya. Dulu saya kuliah sebentar di jurusan ekonomi, tapi tidak sempat selesai." Jawaban itu membuat Clarissa terdiam sesaat. Ada sesuatu dalam nada suaranya, kejujuran yang jarang ia dengar dari orang-orang di sekitarnya. "Kalau begitu," ucapnya pelan, "gunakan waktumu di sini untuk belajar lebih banyak. Aku ingin melihat sampai sejauh mana kemampuanmu." Hari-hari berikutnya menjadi awal perubahan besar. Rian mulai menangani laporan sederhana, mengatur data, bahkan membantu menganalisis pengeluaran kecil perusahaan. Setiap kali ia menjelaskan sesuatu, Clarissa diam-diam memperhatikan, bukan hanya isi analisanya, tapi juga cara bicaranya yang tenang dan percaya diri. Namun di balik itu semua, rasa iri mulai tumbuh di antara rekan-rekan lain. Bisik-bisik terdengar di pantry, menyebut bahwa OB tampan itu sudah mulai dekat dengan CEO. Bahkan Bayu, yang biasanya keras kepala, kini mencari cara lain untuk menjatuhkannya. Suatu sore, ketika Rian sedang menyusun dokumen di ruangan Clarissa, seorang staf dari keuangan datang membawa amplop tebal. Ia terlihat gugup. "Nyonya Clarissa, ini hasil rekap yang Anda minta, tapi ada sedikit perbedaan di saldo terakhir," katanya sambil melirik Rian. Clarissa mengerutkan dahi. "Perbedaan seperti apa?" "Jumlahnya tidak kecil, Nyonya. Sekitar 200 juta. Rian yang mendengar itu langsung menatap layar laporan, dan naluri analisisnya pun mulai bekerja. Ia tahu, masalah baru akan segera dimulai. Suasana ruangan mendadak terasa berat. Clarissa menatap layar dengan kening berkerut, sementara staf keuangan berdiri canggung di depan meja. Angka-angka di layar memang menunjukkan sesuatu yang tidak biasa. 200 juta bukan jumlah kecil, ujar Clarissa pelan, tapi nada suaranya tegas. "Siapa yang terakhir memegang laporan ini?" "Bagian keuangan cabang, Nyonya. Tapi data finalnya dikirim lewat email internal," jawab staf itu. Rian berdiri perlahan, mendekat ke layar monitor besar di sisi meja. Ia tidak bermaksud ikut campur, tapi Clarissa memberi isyarat kecil dengan tangan, mempersilakannya untuk melihat. Mata Rian menelusuri tabel angka dengan cepat. Ada pola ganjil pada pengeluaran rutin. Setiap tanggal 5, ada pemotongan dana dengan deskripsi yang hampir sama, tapi rekening tujuan selalu berbeda. Jumlahnya kecil di awal, tapi terus bertambah dari bulan ke bulan. Ia menatap Clarissa. "Nyonya, saya rasa ini bukan kesalahan input. Ini sengaja disamarkan agar tampak seperti pengeluaran biasa." Clarissa menoleh cepat. "Kau yakin?" Rian mengangguk. "Kalau saya boleh menebak, seseorang sedang memindahkan uang perusahaan secara bertahap. Metodenya rapi, hampir tak terlihat kecuali diperhatikan detail perinciannya." Staf keuangan itu pucat. "Tetapi, siapa yang bisa melakukan itu, Pak Rian?" Rian tidak menjawab. Ia membuka folder tambahan yang ada di jaringan komputer, menelusuri data arsip beberapa bulan ke belakang. Setelah beberapa menit, ia menemukan satu nama yang muncul berulang kali di dokumen transfer. Nama yang tak seharusnya ada di laporan keuangan pusat. Clarissa menatap layar,
lalu perlahan mengangkat wajahnya. Bayu. Rian menghela napas pelan. Iya, Nyonya. Pola transaksi ini menunjuk langsung padanya. Ruangan menjadi hening. Hanya suara pendingin udara yang terdengar. Clarissa berdiri dari kursinya, menatap jendela tinggi di belakang meja. Di wajahnya, tampak campuran antara marah dan kecewa. Dia sudah bekerja di sini sejak lama, ucap Clarissa lirih. Aku mempercayainya. Orang yang pandai, Nyonya, kata Rian tenang. Biasanya tahu cara menyembunyikan kesalahan lebih dalam. Clarissa menatapnya lama. Baiklah. Jangan beritahu siapapun soal ini dulu. Aku ingin memastikan dengan bukti yang tak bisa disangkal. Baik, Nyonya, jawab Rian mantap. Namun di luar ruangan itu, sebuah mata lain diam-diam memperhatikan dari celah pintu. Bayu berdiri di baliknya, wajahnya tegang, mata tajam penuh amarah. Ia sudah mendengar cukup banyak untuk tahu bahwa Rian kini bukan sekadar ancaman kecil. Malam itu, kantor sudah sepi. Hanya lampu-lampu redup di lorong yang masih menyala, memberi bayangan panjang di lantai marmer. Rian masih duduk di depan komputer, menelusuri data keuangan yang tersisa untuk memastikan semua bukti terekam rapi. Ia tahu langkahnya berisiko. Jika benar Bayu terlibat, maka setiap pergerakannya bisa membuat situasi berbahaya. Tapi rasa tanggung jawab dalam dirinya jauh lebih kuat dari rasa takut. Sementara itu, di ruangan berbeda, Bayu duduk dengan wajah tegang. Ia menatap layar laptop pribadinya, menyalin beberapa file penting. Jari-jarinya bergerak cepat, sesekali menatap ke arah pintu. Napasnya berat. Tidak boleh ada yang tahu, gumamnya pelan. Apalagi dia, si OB sok pintar itu. Ia mengambil flash disk hitam, menyalin file, lalu menghapus beberapa dokumen di server agar tidak meninggalkan jejak. Tapi tanpa disadari, sistem perusahaan memiliki cadangan otomatis di server pusat, dan disitulah semua data masih tersimpan utuh. Keesokan harinya, suasana kantor terasa lebih tegang dari biasanya. Clarissa memanggil beberapa staf ke ruang rapat, termasuk Rian dan Bayu. Pagi ini, kita akan meninjau ulang laporan keuangan cabang, ujar Clarissa dengan nada datar. Aku ingin semua data yang dikirim minggu lalu dibuka ulang. Bayu berusaha tersenyum. Tentu, Nyonya. Tapi, sepertinya filenya sudah dihapus dari sistem lama. Clarissa menatap tajam. Aku tahu. Tapi aku punya cadangannya di server pusat. Wajah Bayu seketika menegang. Pandangan Rian tertuju padanya, melihat perubahan ekspresi kecil itu. Ada ketegangan yang menggantung di udara. Clarissa menekan tombol di layar besar. File terbuka perlahan. Deretan angka muncul, dan grafik keuangan terpampang jelas. Rian maju beberapa langkah, lalu menunjukkan bagian yang mencurigakan. Ini, Nyonya, polanya sama seperti yang saya lihat kemarin. Transaksi tidak wajar muncul tiap awal bulan dengan nominal yang terus meningkat. Clarissa menatap Bayu. Kau yang memvalidasi semua transaksi ini, bukan? Bayu menelan ludah. Iya, tapi mungkin sistem salah input. Rian menatap layar, lalu berbicara pelan. Sistem tidak pernah salah mengetik nama penerima, Pak Bayu. Kalimat itu seperti petir di tengah ruangan. Beberapa staf saling berpandangan. Bayu berdiri cepat, wajahnya memerah, suara meninggi. Jangan tuduh aku sembarangan, Rian. Kau cuma OB yang baru belajar baca laporan, tahu apa soal keuangan perusahaan. Clarissa berdiri, menatapnya dingin. Cukup, Bayu. Namun sebelum suasana sempat reda, Bayu membanting map di meja dan keluar dengan langkah cepat. Suara pintu menutup keras bergema di seluruh ruangan. Rian menatap Clarissa, menunduk sedikit. Sepertinya dia tahu, Nyonya. Clarissa menatap kosong ke arah pintu yang baru saja ditutup. Ya, dan sekarang, kita harus siap menghadapi langkah berikutnya. Sejak pagi, suasana kantor terasa ganjil. Bisik-bisik terdengar di setiap sudut. Beberapa staf menatap Rian dengan pandangan aneh, seolah ada kabar yang belum ia dengar. Tapi Rian tetap bekerja seperti biasa, fokus menyusun laporan untuk Clarissa. Menjelang siang, seorang staf HR menghampirinya. Rian, Nyonya Clarissa minta kau ke ruangannya.
Rian mengangguk dan segera menuju ke atas. Saat pintu terbuka, ia melihat Clarissa duduk dengan wajah serius. Di hadapannya, tergeletak beberapa lembar dokumen, salah satunya dengan cap rahasia perusahaan. "Duduk," ucap Clarissa singkat. Rian duduk perlahan. Ia bisa merasakan hawa dingin di ruangan itu. Clarissa mengangkat satu lembar dokumen. "Aku baru saja menerima laporan dari bagian keuangan. Ada transfer aneh dari akun perusahaan ke rekening pribadimu." Rian terkejut. "Apa?" "Jumlahnya tidak besar, tapi cukup untuk menimbulkan pertanyaan." Clarissa menatapnya tajam. "Kau tahu sesuatu tentang ini?" Rian menggeleng cepat. "Tidak, Nyonya. Saya bahkan tidak tahu rekening perusahaan bisa mengirim ke saya. Saya tidak pernah." Clarissa menatapnya lama, seolah mencoba membaca kejujuran dari matanya. Tapi sebelum ia sempat bicara, pintu terbuka. Bayu masuk bersama dua staf HR. "Maaf mengganggu, Nyonya, tapi sebaiknya Rian diperiksa dulu. Kami menemukan bukti tambahan dari server lama." Bayu meletakkan satu flash disk di meja. Semua data transaksi dan file internal menunjukkan bahwa Rian mengakses akun perusahaan tanpa izin. Clarissa terdiam. Rian menatap flash disk itu, wajahnya pucat. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Ini jebakan, pikirnya dalam hati. Bayu tersenyum tipis. "Saya sudah lama curiga. OB yang bisa baca laporan, terlalu pintar untuk ukuran bawah." Clarissa menatap ke arah Rian, matanya menajam. "Kau punya penjelasan?" Rian menarik napas panjang. "Saya tidak pernah membuka akun perusahaan. Tapi saya tahu seseorang yang bisa memanipulasi data untuk menjebak orang lain." Bayu tertawa kecil. Tuduhan berani dari seseorang yang baru naik pangkat karena belas kasihan. Suasana makin menegang. Clarissa bangkit dari kursinya. "Cukup. Aku akan memeriksa semua bukti sendiri." Bayu menunduk sopan, tapi matanya tajam menusuk ke arah Rian. "Silakan, Nyonya. Tapi nanti, kalau kebenarannya terbukti, semoga tidak ada yang menyesal." Rian hanya diam. Ia tahu, mulai detik itu, permainan sebenarnya baru dimulai. Saat Bayu keluar dari ruangan, Rian memejamkan mata sejenak. Dalam hatinya ia berbisik lirih, memohon kekuatan dari Allah agar kebenaran segera terungkap. Malam itu, Rian tidak langsung pulang. Kantor sudah sunyi, hanya suara detak jam dinding yang menemani pikirannya yang kalut. Ia duduk di depan komputer lamanya di ruang arsip, mencoba menelusuri data yang mungkin bisa membuktikan dirinya tak bersalah. Namun sebagian besar file telah dihapus. Bayu terlalu pintar untuk meninggalkan bukti jelas. Rian menarik napas panjang, menatap layar kosong. "Harus ada cara lain," gumamnya. Ia kemudian teringat satu hal, log aktivitas server. Data itu mencatat setiap orang yang masuk dan keluar dari sistem, termasuk waktu, lokasi, dan perangkat yang digunakan. Jika Bayu benar-benar memanipulasi data, maka akan ada jejak kecil di sana. Dengan hati-hati, Rian membuka sistem cadangan lewat jaringan internal. Ia tahu risikonya besar, tapi ini satu-satunya jalan. Satu demi satu, baris kode muncul di layar. Rian mengetik cepat, matanya fokus. Setelah beberapa menit, ia menemukan sesuatu. Sebuah login dengan nama akun miliknya, tapi menggunakan perangkat yang bukan miliknya, komputer dari ruang kerja Bayu. Ia menatap data itu lama, matanya berkaca-kaca. "Allah Maha Adil," bisiknya pelan. Namun sebelum sempat menyimpan bukti itu, lampu ruangan tiba-tiba padam. Layar komputer mati. Suasana gelap gulita. Rian terdiam. Hanya suara langkah kaki dari lorong yang terdengar mendekat perlahan. Ia bersembunyi di balik lemari arsip. Dari balik celah, ia melihat sosok Bayu masuk membawa senter kecil. Tatapannya liar, seolah sedang mencari sesuatu. "Di mana kau, Rian?" gumamnya pelan namun tajam. "Kau pikir bisa menjatuhkanku?" Rian menahan napas. Ia tahu Bayu pasti sadar bahwa ada seseorang yang mencoba membuka file rahasianya. Ketegangan makin memuncak ketika Bayu mendekat ke meja komputer dan melihat kabel yang masih tersambung. Ia tersenyum dingin. "Kau sudah mulai bergerak rupanya."
Rian menunggu hingga Bayu berbalik dan keluar ruangan. Begitu langkahnya menjauh, Rian bergegas keluar, mengambil laptop portabel dan menyimpan data log yang sempat terselamatkan sebelum listrik padam. Dalam kegelapan itu, ia berjalan cepat ke arah tangga darurat. Nafasnya berat, tapi di dadanya ada keyakinan kuat. Ia tidak akan lari. Ia akan melawan, bukan dengan emosi, tapi dengan bukti. Ketika ia keluar dari gedung, angin malam menerpa wajahnya. Di langit gelap tanpa bintang, ia menatap ke atas dan berbisik lirih. Allah, beri aku kekuatan untuk menegakkan kebenaran. Aku tidak akan diam. Pagi itu, kantor masih lengang. Rian datang lebih awal dari biasanya, membawa laptop kecil yang ia sembunyikan di tasnya semalam. Ia tahu, hanya sedikit waktu sebelum Bayu bergerak lagi untuk menutup jejak. Langkahnya berhenti di depan ruang IT. Ia mengetuk pelan, lalu masuk. Di dalam, seorang pria muda dengan kacamata tebal sedang sibuk memperbaiki server. Namanya Dimas, teknisi IT yang dikenal pendiam namun jujur. "Mas Dimas," ucap Rian dengan nada hati-hati, "saya butuh bantuan. Ini penting." Dimas menoleh. "Bantuan seperti apa?" Rian membuka laptopnya, menampilkan log aktivitas yang tersisa. "Saya dituduh mengakses akun perusahaan tanpa izin. Tapi ini bukti kalau akun saya dipakai dari perangkat lain, bukan milik saya. Saya tahu risikonya besar, tapi saya perlu bantuan untuk membuktikan siapa pelakunya." Dimas menatap layar, lalu kembali menatap Rian. "Kau sadar kalau membuka data server tanpa izin bisa dianggap pelanggaran?" Rian mengangguk. "Saya sadar. Tapi saya tidak mencuri, Mas. Saya hanya ingin kebenaran keluar." Dimas terdiam sejenak. Ia menatap mata Rian, melihat kesungguhan di sana. Akhirnya ia menarik kursinya mendekat. "Baik. Tapi kita harus hati-hati. Bayu punya akses penuh ke server utama. Kalau dia tahu, dia bisa hapus semua data sebelum kita sempat menyalinnya." Rian menatapnya penuh harap. "Saya siap." Selama hampir 2 jam mereka bekerja diam-diam. Dimas membuka jalur cadangan dari server lama, sementara Rian mencatat semua aktivitas mencurigakan yang muncul di log sistem. Di layar, baris demi baris data mengalir cepat. "Ada," kata Dimas tiba-tiba. "Login dengan akunmu dilakukan dari perangkat Bayu pada jam 11 malam 2 hari lalu. Dan lihat ini, file yang diakses adalah laporan keuangan yang sama dengan yang dipermasalahkan kemarin." Rian menatap layar itu lama. Bukti itu jelas, tidak bisa dibantah. Ia menutup laptop perlahan. "Terima kasih, Mas Dimas. Saya tidak akan lupa bantuan ini." Dimas mengangguk. "Simpan datanya di tempat aman. Jangan bawa ke Clarissa dulu. Pastikan semuanya lengkap. Bayu tidak akan diam begitu saja." Rian tersenyum tipis. "Saya tahu. Tapi kali ini, saya yang akan menunggu dia melakukan langkah pertamanya." Sebelum pergi, Rian sempat menatap ke arah jendela. Dari kejauhan, ia melihat Bayu baru tiba di gedung kantor, berjalan cepat sambil menatap ponselnya. Tatapan matanya tajam, penuh waspada, seolah sudah mencium bahwa sesuatu akan terjadi. Hari itu, pertarungan tanpa suara pun dimulai. Bukan dengan amarah, melainkan dengan data dan kebenaran yang perlahan muncul ke permukaan. Siang itu, suasana kantor mendadak tegang. Clarissa memanggil seluruh kepala divisi untuk menghadiri rapat mendadak di ruang utama. Tak biasanya ia mengadakan pertemuan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Rian yang sedang membawa laporan bulanan dipanggil ikut masuk. Di dalam ruangan, Clarissa duduk di kursi tengah dengan wajah serius. Di sebelahnya, Bayu sudah hadir lebih dulu, tampak tenang namun matanya menyimpan sesuatu. "Baik," ujar Clarissa membuka rapat. "Kita akan membahas hasil audit internal yang baru saja keluar. Ada perbedaan data keuangan yang cukup serius, dan aku ingin semua yang hadir di sini tahu kebenarannya." Bayu tersenyum tipis. "Saya sudah memeriksa datanya, Nyonya. Dan saya yakin sumber masalahnya sudah jelas." Clarissa menatapnya dingin. "Kau yakin?" Bayu berdiri, menatap semua orang di ruangan itu. "Saya tidak ingin menuduh, tapi hasil sistem menunjukkan bahwa akun Rian digunakan untuk mengakses dan memindahkan dana perusahaan."
Bisik-bisik langsung terdengar. Beberapa staf menatap Rian dengan pandangan heran dan curiga. Rian tetap tenang. Ia tahu momen ini akan datang. Ia melangkah maju perlahan, membawa laptop kecil di tangannya. "Boleh saya bicara, Nyonya?" tanyanya dengan sopan. Clarissa mengangguk. "Silakan, Rian." Rian menghubungkan laptopnya ke layar besar di ruangan itu. Dalam sekejap, tampillah halaman berisi log aktivitas dari server utama dan cadangan. "Benar, akun saya memang dipakai," ucapnya tenang. "Tapi bukan saya yang menggunakannya." Bayu tertawa kecil. "Omong kosong apa lagi ini?" Rian menatapnya lurus. "Sistem mencatat alamat perangkat dan lokasi setiap login. Ini data dari malam 2 hari lalu. Akun saya digunakan dari komputer ruang kerja Anda sendiri, Pak Bayu." Semua mata langsung tertuju ke arah Bayu. Wajahnya memucat, namun ia masih mencoba tersenyum. Bisa saja data itu dimanipulasi. "OB sepertimu mana tahu soal sistem keamanan?" Rian menatap Clarissa. "Mas Dimas dari IT bisa membuktikannya, Nyonya. Semua data ini diambil langsung dari server cadangan, yang tidak bisa diubah tanpa izin sistem pusat." Pintu ruangan terbuka. Dimas masuk sambil membawa berkas. "Semua benar, Nyonya. Akses terakhir dengan akun Rian berasal dari komputer Bayu. Dan setelah itu, beberapa file keuangan dihapus manual." Wajah Clarissa menegang. Ia berdiri perlahan, menatap Bayu tajam. "Jadi benar, kau yang selama ini memindahkan dana perusahaan secara diam-diam." Bayu terdiam, tak mampu menjawab. Napasnya berat. Semua orang di ruangan memandangnya dengan tatapan jijik dan kecewa. Rian menunduk sedikit, tidak dengan sombong, hanya tenang. "Allah tahu, Nyonya. Saya tidak pernah punya niat jahat terhadap perusahaan ini." Clarissa menarik napas panjang, suaranya bergetar menahan emosi. "Bayu, kau tahu apa akibatnya? Satpam, tolong bawa dia ke ruang keamanan." Bayu mencoba melawan, tapi 2 petugas keamanan sudah memegang lengannya. Saat dibawa keluar, ia menatap Rian dengan mata penuh kebencian. "Kau pikir ini sudah berakhir?" katanya pelan sebelum pintu tertutup rapat. Rian hanya diam. Tapi dalam hatinya, ia tahu ini belum benar-benar selesai. Kebenaran mungkin telah terungkap, tapi luka dan rasa iri yang ditinggalkan Bayu belum tentu akan berhenti di situ. Setelah rapat itu, suasana kantor berubah total. Nama Rian mendadak menjadi pembicaraan di setiap lantai. Dari OB biasa, kini ia dikenal sebagai orang yang menyelamatkan perusahaan dari kebocoran besar. Namun di balik semua pujian, Rian justru memilih diam dan bekerja seperti sebelumnya. Ia tidak ingin dihormati karena sensasi, tapi karena hasil nyata dari kerja kerasnya. Beberapa hari kemudian, Clarissa memanggilnya ke ruang kerja. Ketika Rian masuk, suasana terasa berbeda. Tidak lagi tegang, tapi hangat dan penuh rasa ingin tahu. "Duduk, Rian," ujar Clarissa sambil menutup laptopnya. "Aku ingin tahu sesuatu." Rian menatapnya dengan sopan. "Tentu, Nyonya." Clarissa menatapnya lekat-lekat. "Kau bukan hanya sekadar OB, bukan?" Rian tersenyum tipis. "Saya dulu memang kuliah, Nyonya, di jurusan ekonomi. Tapi belum sempat selesai karena ayah saya meninggal dunia. Saya harus bekerja untuk membiayai adik-adik saya. Waktu itu saya berpikir, pekerjaan apapun tidak masalah, asalkan halal." Clarissa terdiam, matanya melembut. "Jadi selama ini kau memilih menjadi OB agar tetap bisa membantu keluarga?" Rian mengangguk pelan. "Ya, Nyonya. Saya hanya ingin hidup sederhana dan jujur. Tapi saya juga tidak ingin berhenti belajar. Kadang saya membaca laporan perusahaan setelah jam kerja, bukan untuk mencampuri, tapi agar saya bisa memahami dunia kerja lebih dalam." Clarissa menatapnya dalam diam. Ada sesuatu di balik kesederhanaan pria itu yang membuat hatinya bergetar. Ia teringat bagaimana Rian tetap sopan bahkan ketika difitnah. Bagaimana ia tidak pernah membalas dengan kata kasar, hanya dengan bukti dan ketenangan. "Rian," katanya akhirnya, "kau tahu, banyak orang di sini yang punya gelar tinggi, tapi tidak semuanya punya ketulusan seperti kau." Rian tersenyum kecil. "Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar,
Nyonya. Clarissa menatap keluar jendela, lalu berkata pelan, mulai hari ini, aku ingin kau bekerja langsung di bawah pengawasanku. Bukan lagi sebagai OB, tapi sebagai asisten analis keuangan. Rian menunduk dalam-dalam, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Nyonya. Saya tidak tahu harus berkata apa. Cukup ucapkan syukur pada Allah, kata Clarissa sambil tersenyum lembut. Karena mungkin, dia yang menempatkanmu di sini, untuk mengubah cara pandang kami semua. Hening beberapa detik. Rian menatap ke arah jendela yang dipenuhi cahaya sore. Dalam hatinya, ia berbisik pelan. Terima kasih, Allah, atas keadilan MU. Namun jauh di bawah gedung itu, di tempat parkir yang remang, sebuah mobil berhenti. Seorang pria duduk di dalamnya, menatap ke arah gedung dengan mata tajam penuh dendam. Bayu. Ia belum menyerah. Dan dalam pikirannya, satu rencana baru mulai terbentuk. Malam itu, hujan turun perlahan. Suara tetesannya menghantam kaca mobil hitam yang terparkir di seberang gedung Clarissa Corp. Di dalamnya, Bayu duduk sendirian, menatap foto Rian di layar ponselnya. Tatapannya dingin, seperti menyimpan bara yang belum padam. OB rendahan itu, gumamnya pelan. Sekarang malah jadi pahlawan? Hah? Bayu mengepalkan tangan hingga buku jarinya memutih. Ia masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa karirnya hancur karena seseorang yang bahkan tidak punya jabatan. Kemarahan itu berubah menjadi obsesi. Ia ingin Rian merasakan kehancuran yang sama, bahkan lebih buruk. Ia membuka pesan terenkripsi di ponselnya. Sebuah kontak tanpa nama mengirimkan pesan pendek. Data lama Clarissa masih ada padaku. Kalau kau mau, kita bisa jatuhkan dia dan si OB itu sekaligus. Bayu tersenyum miring. Menarik. Ia membalas cepat. Kirim detailnya besok malam. Aku akan siapkan sisanya. Hujan semakin deras. Bayu menyalakan mesin mobil, dan dalam pantulan kaca, terlihat wajahnya yang mulai berubah. Tidak lagi hanya kesal, tapi benar-benar gelap oleh dendam. Sementara itu, di apartemen sederhana yang disewa Rian, suasananya jauh berbeda. Ia sedang duduk di atas sajadah, menundukkan kepala dalam doa panjang. Di sebelahnya, kertas laporan keuangan perusahaan masih terbuka. Setiap malam, ia tidak hanya membaca data, tapi juga mencoba memperbaiki cara kerja perusahaan agar lebih efisien. Selesai berdoa, ia memandang keluar jendela. Hujan masih turun, tapi ada rasa tenang di dadanya. Allah, kalau ini jalan MU, kuatkan aku. Tapi kalau ada ujian baru, berilah aku kesabaran untuk menjalaninya. Ponselnya bergetar. Pesan dari Clarissa. Besok kita presentasi bersama di depan Dewan Direksi. Aku ingin kau yang menjelaskan bagian utama. Rian tertegun. Ia tidak pernah menyangka akan diberi kepercayaan sebesar itu. Namun di balik rasa haru, ada sedikit firasat aneh. Entah kenapa, malam itu ia merasa seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Di kejauhan, petir menyambar langit kota. Dan dalam kilatan cahaya itu, dua takdir yang berbeda sedang bergerak menuju satu titik benturan besar, antara kesucian niat dan kegelapan hati yang tak mau kalah. Pagi itu, aula utama Clarissa Corp dipenuhi ratusan orang. Lampu panggung berkilau, kamera media berjejer di sepanjang ruangan. Hari itu adalah momen penting, pengumuman pemenang penghargaan, inovasi bisnis nasional. Dan di antara para tamu undangan, berdiri seorang pria dengan wajah tenang, mengenakan jas abu-abu sederhana. Rian. Sementara itu, dari sudut ruangan, Bayu menatap dengan tatapan tajam. Rencananya semalam nyaris berhasil. Ia telah menanam bukti palsu tentang penggelapan dana yang bisa menjerat Rian. Namun sesuatu terjadi yang tak ia perhitungkan. Saat file itu dibuka oleh Dewan, seluruh data palsu langsung terdeteksi sistem audit internal. Nama pengunggahnya? Bayu. Ia tidak tahu bahwa Clarissa telah menyiapkan sistem pelacak baru, hasil ide Rian sendiri. Kini, Bayu hanya bisa menatap panggung, sementara dua petugas keamanan mendekatinya perlahan. Rian naik ke atas panggung. Sorak-sorai penonton menggema. Clarissa berdiri di sebelahnya, senyum lembut menghiasi wajahnya, kali ini tanpa jarak, tanpa keraguan.
Suara pembawa acara bergema melalui pengeras suara. Dan penghargaan utama,